Oke teman-teman, selamat datang. Pernah nggak sih kamu kepikiran soal perubahan? Sesuatu yang kita semua tanpa terkecuali pasti alamin. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal perjalanan keren yang mengubah kita dari anak-anak jadi dewasa. Yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Pasti pernah kan kamu nanya-nanya sendiri di depan cermin, kok badan aku jadi tinggi banget ya? Atau, suaraku kok jadi beda? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini wajar banget. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal cari jawabannya bareng-bareng dengan ngintip proses luar biasa yang terjadi di tubuh kita. Sip, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada dua kata kunci nih yang harus kita pegang. Tumbuh dan berkembang. Kelihatannya sih mirip ya, tapi ternyata beda banget. Dan ini penting loh buat kita paham perbedaannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, pertumbuhan. Gampangnya gini deh, ini soal perubahan yang bisa diukur. Pakai penggaris, pakai timbangan. Jadi kalau tiba-tiba celana favorit kamu jadi kependekan, atau baju seragam rasanya kok jadi ngepas banget, nah itu dia. Itu bukti nyata kamu lagi bertumbuh. Terus yang kedua ada perkembangan. Nah, kalau ini ceritanya lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal ukuran, tapi soal kemampuan. Ingat nggak, dulu kita cuma bisa merangkak. Sekarang udah bisa lari-larian. Dulu ngomongnya patah-patah, sekarang bisa curhat panjang lebar. Itulah yang namanya perkembangan. Jadi, biar makin kebayang bedanya, gini aja. Pertumbuhan itu yang bikin kamu jadi lebih tinggi, jadi bisa ngambil toples kue di rak paling atas. Tapi, perkembangan itu yang ngasih kamu ide, oh pakai kursi aja biar gampang. Kelihatan kan bedanya? Satu soal ukuran fisik, satu lagi soal skill dan cara mikir. Keren ya? Nah, semua proses tumbuh dan berkembang ini tuh nggak acak loh. Ada alurnya, ada tahapannya. Semuanya itu bagian dari perjalanan panjang yang kita sebut, ya, tahapan kehidupan. Kita semua kan mulainya dari bayi ya kan? Terus jadi balita yang lucu-lucunya. Lanjut ke masa anak-anak, main terus. Dan nah ini dia, masuk ke masa remaja. Disinilah puncaknya perubahan besar terjadi. Nanti kita akan jadi dewasa, terus jadi lansia. Setiap fase punya ceritanya sendiri. Tapi fase remaja ini, wah spesial banget. Oke, sekarang kita zoom in ya. Kita fokus ke satu jembatan super penting yang menghubungkan masa anak-anak sama masa dewasa. Apa itu? Ya, masa remaja. Dan disinilah sebuah proyek besar yang namanya pubertas dimulai. Pubertas itu apa sih sebenarnya? Anggap aja ini kayak major update buat tubuh kita yang disiapin langsung sama alam. Tiba-tiba, hormon di dalam tubuh kita yang kayak kurir super sibuk mulai nganterin pesan-pesan penting buat nyiapin kita jadi dewasa. Jadi, ini bukan sesuatu yang aneh. Ini 100% alami. Nah, ini nih yang perlu banget kamu ingat. Nggak ada tuh yang namanya jadwal pasti buat pubertas. Bisa jadi teman kamu ngalamin duluan, atau malah kamu yang lebih cepat dari yang lain. Dua-duanya sama-sama normal kok, serius. Tiap orang itu punya jam biologisnya sendiri-sendiri. Jadi, santai aja ya. Oke, biar nggak bingung sama semua perubahan yang terjadi, kita bisa bagi jadi dua kelompok besar nih, namanya perubahan primer dan sekunder. Gampangnya, satu terjadi di dalam, satu lagi kelihatan dari luar. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi gini, perubahan primer itu mesinnya. Terjadi di dalam tubuh, buat nyiapin sistem reproduksi kita. Makanya kita nggak bisa lihat. Nah, kalau perubahan sekunder, ini kayak papan iklannya. Tanda-tanda fisik yang kelihatan dari luar. Yang seolah-olah ngasih tahu ke semua orang, hey, proses jadi dewasa lagi berjalan nih. Oke, kita lihat tabelnya ya. Untuk perubahan primer atau yang di dalam, cowok-cowok bakal mulai memproduksi sperma. Kadang ini ditandai sama yang namanya mimpi basah. Buat cewek-cewek, perubahan primernya itu menstruasi, yang jadi tanda kalau tubuhnya udah bisa menghasilkan sel telur. Nah, sekarang yang keluar dari luar nih, yang sekunder. Cowok-cowok suaranya jadi lebih berat, terus muncul jakun. Kalau cewek-cewek, payudaranya berkembang, panggulnya juga melebar. Terus ada juga nih yang dialamin dua-duanya, kayak muncul jerawat atau bau badan. Bagian dari proses kok. Udah tahu perubahannya apa aja kan? Tapi tahu aja nggak cukup. Yang jauh lebih penting adalah gimana cara kita ngelewatinya dengan baik. Yuk kita geser ke bagian tentang cara merawat diri kita di masa-masa ini. Perubahan fisik itu sering banget datang sepaket sama perubahan emosi. Wajar banget kalau kadang kamu ngerasa bingung, atau seneng banget, atau cemas, campur aduk deh. Nah, kuncinya satu, jangan dipendam sendirian. Ngobrol deh sama orang tua atau orang dewasa lain yang kamu percaya. Terus, jangan lupa, lakuin hal-hal yang kamu suka. Kembangin hobi,
jaga pertemanan yang positif. Ini beneran ngebantu banget. Nah, seiring tubuh kita berubah, kebersihan jadi makin penting nih. Ini bukan hal yang ribet kok, cuma kebiasaan-kebiasaan simpel aja. Misalnya, pakai pakaian dalam yang bahannya katun biar nyerap keringat, ganti tiap hari ya. Terus buat cewek-cewek, pas menstruasi, rajin-rajin ganti pembalut. Hal-hal kayak gini tuh bikin kita jadi jauh lebih nyaman dan sehat. Ini cara kita sayang sama tubuh kita yang lagi berubah. Jadi coba deh ingat-ingat kalimat ini. Semua yang kita omongin barusan, tumbuh, berkembang, dan pubertas, itu semua tanda kalau kamu hidup, kamu maju. Ini bukan sesuatu yang bikin takut, tapi ini tuh chapter baru yang seru banget. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum buat masuk ke babak selanjutnya? Terima kasih banyak ya sudah menyimak.